Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Siti Solihah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching pra-observasi terkait kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan di kelas yang dilakukan oleh rekan sejawat saya. Sebelumnya saya akan menyapa dan memperkenalkan rekan saya yang akan disupervisi. Ya, apa kabarnya Bu Suci? Alhamdulillah baik. Iya, silakan perkenalan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Suci Widiasari, mengajar matematika di SMP Negeri 26 Bandung. Iya, terima kasih ya. Selanjutnya mungkin sekarang Ibu akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Suci. Ada hal-hal yang akan saya tanyakan terkait kegiatan supervisi akademik, yaitu di kegiatan pra-observasi ini. Sebelum kita melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas yang Bu Suci akan ajar. Oke, baik. Sebelumnya, observasi kelas ini akan dilaksanakan di kelas 8. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menentukan ciri-ciri bangun ruang sisi datar limas beserta jaring-jaringnya. Yang kedua, menentukan rumus luas permukaan dan volume dari limas. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limas. Yang keempat, menyajikan hasil pembelajaran tentang bangun ruang sisi datar limas. Oke, dari tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti di kelas, area pengembangan apa yang kira-kira ingin dicapai oleh Bu Suci? Dari pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar limas. Tentunya dengan menerapkan apa yang sudah dipelajari, yaitu ciri-cirinya, jaring-jaring, rumus luas permukaan, dan volume. Oke, kira-kira strategi apa ini nanti yang akan dipersiapkan oleh Bu Suci agar nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran bisa maksimal dan efektif? Ya, saya akan mengelompokkan peserta didik pada saat pembelajaran itu berdasarkan karakteristiknya, baik itu termasuk peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik, visual, maupun auditory, agar dengan itu peserta didik dapat lebih leluasa gitu bila ingin bertanya atau menemukan satu kendala saat pembelajaran. Oke, ini ada sesuatu yang menarik ingin saya tanyakan ya ke Bu Suci. Selama ini kan anak-anak kalau belajar matematik itu kan sesuatu yang menakutkan, menegangkan gitu. Tapi semakin kesini sepertinya anak-anak itu ada beberapa yang mengatakan ke saya gitu ya, ketika pembelajaran matematik itu ternyata cukup menyenangkan juga ya untuk anak. Berarti itu pengaruh ya dari strategi yang dipersiapkan oleh kita. Iya betul. Memang kebanyakan pasti menganggap matematika itu menakutkan. Di kelas paling hanya beberapa orang yang benar-benar bisa dan suka. Cuman namun untuk menanggapi hal tersebut agar tidak terkesan matematika itu menakutkan, benar-benar dibutuhkan strategi yang tepat. Kira-kira nih selama pembelajaran, kendala apa yang sering dihadapi ketika belajar matematik? Misalkan hal-hal yang menghambat, apakah itu faktor dari siswa atau media atau misalkan suasananya yang mungkin menurut kita perlu dirubah atau gimana ini? Kendalanya yang pertama dari siswa. Iya, itu tidak berminat atau tidak tertarik gitu untuk belajar matematika, sehingga dari sayanya juga harus mempersiapkan media yang menarik perhatian siswa agar mau belajar, khususnya memperlihatkan bahwa matematika itu nggak abstrak gitu. Jadi harus banyak mencontohkan materi-materi yang dipelajari itu ada gitu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat mereka menjadi lebih tertarik ya, karena memang belajar matematik itu ketika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ternyata bisa ya gitu kita pelajari. Pasti ada. Oke, ini terakhir ya pertanyaan saya terkait praktek coaching ini di pra-observasi.
kira-kira nih yang dirasakan oleh Bu Suci gitu sebelum nanti pembelajaran, apa yang dirasakan, yang ingin dicapai ketika kita sudah mempersiapkan nih apa yang akan kita berikan ke anak-anak. Lebih ke bagaimana perasaan Bu Suci gitu ketika mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita sampaikan ke siswa. Oke. Dengan adanya coaching praobservasi kelas ini benar-benar sangat bermanfaat untuk saya karena lebih mempersiapkan diri. Tentunya yang pertama bisa sharing tentang persiapan pembelajaran, karena ternyata memang benar pembelajaran yang dengan rencana atau tanpa rencana itu sangat berbeda. Jadi ada perbedaan ya ketika kita mempersiapkan dengan tidak mempersiapkan ya. Oke. Terima kasih Bu Suci ya. Nanti kita lanjutkan di observasi di kelas bagaimana nanti ketika pada saat pelaksanaan. Terima kasih pada kesempatannya hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada praktek coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menentukan ciri-ciri limas segi 4 seperti kerangka yang ibu pegang, lalu menentukan rumus, volume, dan luas permukaannya. Kemudian yang terakhir, kita dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari mengenai limas. Tentunya menggunakan atau mengaplikasikan ciri-ciri limas dan rumus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sudah siap? Sekarang siapkan bukunya. Lalu tulis ciri-ciri limas, diskusikan dengan kelompok kalian tentang ciri-ciri limas segi 4. Kemudian tentukan rumus, volume, dan luas permukaannya beserta garisnya. Oke, silahkan. Buat jaring-jaring limas. Coba dicek. Membentuk limas nggak kalau ditarik. Oke, keren. Ini limas segi berapa? Segi 4. Ciri-cirinya sudah dilengkapi. Nanti kalian presentasi ke depan ya. Oke. Alhamdulillah tadi sudah ada teman kita yang ke depan untuk menjelaskan tentang limas. Sebelum ibu akhiri pertemuan hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan mengenai limas? Oke, boleh. Jadi limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang alas dan bidang tegak yang berpotongan di satu titik atau puncak dan memiliki 8 sifat. Ada yang bisa menambahkan atau sudah cukup penjelasan dari atau kesimpulan dari Nabila? Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Oke, alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas Ibu Siti. Halo. Alhamdulillah tadi sudah ada teman-teman kalian yang ke depan untuk memberikan penjelasan tentang limas. Oke, sebelum pertemuan ini diakhiri, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang ciri-ciri limas? Kesimpulan tentang ciri-ciri limas. Pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya mengucapkan terima kasih buat Bu Suci yang sudah menyempatkan waktu melakukan wawancara pada kesempatan kali ini. Mungkin seperti yang sudah Bu Suci ketahui, kemarin kita sudah melewati tahapan untuk pelaksanaan supervisi akademik. Praobservasinya sudah kita lakukan, wawancara, kemudian observasi pada saat di kelas. Bu Suci menyampaikan materi tentang mata pelajaran matematik sudah saya saksikan di kelas. Mungkin sekarang saatnya kesempatan saya melakukan merefleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Suci di kelas. Oke, gimana kabarnya Bu Suci? Sehat? Alhamdulillah. Kemarin yang waktu saat observasi di kelas 8C ya. 8C. Boleh nggak digambarkan dulu oleh Bu Suci keadaan anak-anak di kelas 8C seperti apa? Di kelas 8C ada siswa yang aktif pasti ya di setiap kelas aktif, tapi juga ada siswa yang masih apalagi kalau pelajarannya matematika hanya beberapa siswa aja yang benar-benar
fokus. fokus. Tapi kalau Bu Suci boleh gambarkan nih, pada saat kemarin Ibu observasi secara umum siswanya rata bisa menangkap nggak materi pembelajaran yang diterangkan? Karena sebelumnya dari saat kita wawancara praobservasi itu yang saya rasakan menjadi lebih terarah gitu untuk merancang pembelajaran. Dan memang kenyataannya alhamdulillah saat pas pembelajaran berlangsung siswa lebih mengikuti daripada biasanya karena perencanaannya lebih terarah. Bagaimana menyikapi perbedaan diferensiasi di kelas anak-anak yang kemampuannya menurut Bu Suci ini nggak sama nih, ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Saya menyikapinya dengan cara mengelompokkan mereka. Jadi di dalam setiap kelompok ada yang benar-benar bisa, ada yang belum bisa. Jadi disatukan dengan Disatukan atau disebar? Disebar Berarti setiap kelompok itu rata, ada yang bisa membimbing. Oh, kalau gitu pembagian kelompoknya itu bisa dianggap tutor teman sebaya. Nah, yang Ibu bayangkan kalau misalkan anak yang di bawah, di atas, itu kan kebayang nggak bisa dipahami ya oleh mereka. Mungkin ini ya keciri khasan pelajaran matematika, pembagian kelompoknya menjadi heterogen, jadi memasangkan anak-anak yang sudah paham dengan mereka yang belum. Oke, ini jadi poin lah untuk saya gitu untuk ke depan bagaimana melihat keberagaman atau karakteristik anak ketika belajar. Karena mungkin ini kebetulan namanya kan pada saat pelajaran matematik ya gitu. Jadi kalau matematik makan logika ya. Jadi kalau bisa, kalau tidak ada yang di tengah-tengah kan, tidak ada yang dikatakan abu-abu, mereka ngerti atau enggak ya. Ilmu pasti matematiknya. Kemudian nih kegiatan refleksi ini pada saat Ibu kemarin sudah mengobservasi yang dirasakan oleh Bu Suci sebelum supervisi dengan setelah supervisi ada perbedaan nggak? Ada. Dari cara mengajar atau melihat antusiasme siswa atau karena apa yang dirasakan ketika kemarin setelah diobservasi? Ada dari keduanya, dari sisi siswa, dari sisi saya juga ada perbedaan. Untuk di sisi siswa dengan adanya pengelompokan tadi yang asalnya kelompoknya tidak heterogen, itu kan lebih sulit untuk semuanya dapat memahami materi. Tapi untuk yang sekarang disiasatinya harus jadi disebar untuk yang paham dan yang belum paham. Itu membuat siswanya menjadi lebih aktif, lebih bisa fokus untuk belajar. Berarti ada peran dari teman satu kelompoknya yang mungkin bisa menguatkan anak, dia bisa lebih paham dimengerti dengan temannya ya dibanding bertanya misalkan ke gurunya ya. Oke, kemudian nih yang Bu Suci rasakan ketika ada sesuatu yang menghambat Bu Suci gitu ketika dalam KBM. Kita kan rata-rata ketika masuk ke kelas situasi kelas itu kadang-kadang mempengaruhi dari cara kita mengajar. Kira-kira hambatan yang dialami Bu Suci ketika menerangkan satu materi dengan pengelompokan anak tersebut, hambatan yang paling membuat Bu Suci ini merasa tertantang nih, saya harus bagaimana menerapkan strategi kira-kira dari semua kelas yang diajar. Rata-rata di setiap kelas hambatannya pasti tentang siswa menanyakan apa sih aplikasi belajar materi ini misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengennya ada yang nyatanya gitu, bukan cuma buat apa sih belajar ini tentang materi. Berarti anak-anak itu kritis memang menanyakan hal itu. Ibu ngapain kita belajar kayak gini? Kita di sehari-hari juga kan nggak ngitung kayak gini. Terus jawaban apa yang terlontar dari kita gitu?
Karena mungkin bagi anak-anak belajar matematika kalau tidak menyenangkan pusing ya. Gitu. Harus ada bentuk konkretnya gitu. Contoh, bisa. Kayak kemarin pas yang observasi kan materinya tentang limas. Limas segi empat kan jarang juga ya bentuk limas segi empat dalam kehidupan sehari-hari yang benar-benar dipakai. Nah, jadi dicontohkannya misalnya bentuk tenda atau piramida, jadi harus ada contoh nyatanya apa gitu biar anak-anak bisa terbayang. Terus kalau ditanya untuk apa sih belajar kayak gini, buat apa ngitung kayak gini, jauh lebih dari itu. Kalau misalnya ngomongin tentang karir kan mungkin masih mengawang-awang gitu. Jadi jawaban saya, matematika itu nggak hanya sekedar menghitung, tapi kita gunakan cara berpikirnya. Dari mulai ada muncul masalah, menganalisisnya, kemudian menyelesaikan masalah dan menentukan solusi untuk kedepannya, itu juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih ke cara berpikirnya selain menghitung. Betul, karena memang bukan dilihat dari bagaimana dia menyelesaikan hitungan angkanya ya, tapi di kehidupan sehari-hari bagaimana nanti dia menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi ya. Misalkan anak ini nggak tahu 3 kali 3 itu berapa sebelum dia menemukan 9, jadi proses yang dia lalui untuk menemukan jawabannya itu seperti apa, mungkin ke sana ya. Kenapa nggak berpikir dari dulu ilmu matematik itu memang praktis ya untuk diterapkan dalam kehidupan. Coba kebayang kalau misalkan anak-anak ini tidak mampu menyelesaikan hitungan matematis, itu berarti ketika dia mempunyai masalah juga terpengaruh dari gaya pikiran dia. Ini jadi menginspirasi, ternyata pelajaran matematik itu selalu mengasihkan ilmu pasti, tapi aplikasinya ya mengasah anak untuk bisa bernalar kritis mungkin itu ya. Itu tantangan berarti ya. Tantangannya, kelebihannya nih selama observasi kemarin yang dirasakan oleh Bu Suci gitu, kelebihan yang Bu Suci bisa rasakan ketika berhadapan dengan anak-anak selama observasi dan karena ada observasi ini membuat saya menjadi lebih terarah dalam proses setiap tahap pembelajarannya, mulai dari awal sampai akhir itu menjadi terarah dan terstruktur. Oke, itu kelebihan dan kekurangan atau hambatan yang dialami selama kemarin melakukan pembelajaran dengan siswanya. Selanjutnya nih ke depannya dari yang sudah dibicarakan tadi gitu, ada nggak obsesi atau angan-angan saya ingin menjadi lebih baik seperti apa sebagai seorang guru matematika yang istilahnya sampai saat ini oleh Bu Suci belum sampai misalkan ke sana. Kan misalkan kita punya target ya, punya mimpi, kita ingin menghendaki anak seperti apa gitu. Target ke depan yang ingin Bu Suci rencanakan, yang kan biasanya ada kepuasan ya buat kita gitu. Apa targetnya? Kedepannya Bu Suci ingin yang seperti Bu pernah jelaskan waktu praobservasi tentang pembelajaran terdiferensiasi. Itu belum terlalu menyentuh, mulai sedikit demi sedikit. Jadi masih pembelajarannya kebanyakan sama rata gitu. Cara menyampaikan materinya belum sampai ke yang untuk yang auditori misalnya. Saya siapkan bahannya, untuk yang visual saya siapkan bahannya belum sedetail itu gitu. Jadi kedepannya pengen lebih menganalisis lagi gaya belajar siswa, bagaimana kemampuannya sehingga bisa lebih maksimal lagi. Karena memang orientasi kita ketika sudah ada assessment untuk gaya belajar berarti kan kita bisa ya memfasilitasi anak yang misalkan yang Bu Suci kelabakan melihat situasi anak yang tidak terkendali, tapi ketika dihubungkan dengan gaya belajar, oh iya gaya ini tipe auditori, ini tipe kinestetik, sekali-kali mungkin nanti ya itu dijadikan dasar gitu. Ternyata rata-rata yang pintar matematika
yang sangat antusias memperhatikan itu kan yang lebih terlihat visual. Jadi anak-anak visual mungkin lebih bisa tergali ya, kelihatan gitu mereka. Kalau ini kan kalau anak kita kinestetik atau anak audio kan mungkin agak sedikit ya perlu strategi khusus sepertinya ya. Alhamdulillah lah kalau misalkan Bu Suci punya target ke depan untuk lebih memperlihatkan RPP berdiferensiasinya seperti apa. Itu efeknya memang ini rata-rata guru eksak itu, guru matematika kalau menurut saya agak serius. Mindset berpikirnya memang kan ilmu pasti gitu. Jadi yang terasa contoh misalkan kayak ibu dulu, guru-guru kan bisa speaking gitu ya, misalkan atau penguatan ke anak, relaksasi gimana. Kalau sekarang kan berarti diferensiasi kan kita betul-betul melihat perbedaan masing-masing siswa gitu. Tapi yang ibu rasakan ketika belajar dengan Bu Suci, anak-anak kan gak ada yang ngeluh saya takut matematik, itu lebih lebih suci gitu. Jadi mungkin nanti ke depan seperti yang tadi diutarakan oleh Bu Suci di RPP berdiferensiasinya pada saat kapan mungkin ya bisa diterapkan. Ada lagi hal yang ingin diutarakan ya? Alhamdulillah ya, terima kasih buat Bu Suci yang sudah menyempatkan hadir di sini wawancara pasca supervisi. Kita punya target mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Intinya keberpihakan kita pada anak, sesulit apapun anak mengerjakan pembelajaran yang dibimbing oleh Bu Suci, mudah-mudahan Bu Suci bisa lebih sabar, bisa lebih memahami masing-masing peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, kemampuannya. Bahkan kemampuan itu kan inteligensi anak-anak itu beragam gitu. Jadi seperti yang sekarang didengungkan dengan Merdeka Belajar, anak kan gak bisa dipaksakan harus bisa matematika. Nah, diferensiasi di sini berarti ketika anak tidak bisa menghitung, menjumlahkan, mengkalikan, diferensiasinya kan kita bisa melihat nih potensi anaknya apa. Jadi untuk mendapatkan nilai matematika itu kan ya harus secara kognitif, pengetahuan, keterampilan. Siapa tahu si anak ini hebat di angklung, hebat di ekskul, hebat di olahraga gitu. Jadi membawa perubahan yang positif ternyata untuk bisa untuk bisa mengoptimalkan potensi murid ini. Makanya kan sekarang Merdeka Belajar kan gak ada KKN. Jadi ya sebisanya anak gitu. Anak mampunya hanya tentang bahan, gak bisa kakalian, apa yang bisa digali. Kan prinsipnya itu ya. Alhamdulillah sekarang setelah diseminasikan untuk guru mapel IPA ya, kemarin saya udah diskusi untuk guru mapel matematika. Oh iya ternyata efeknya kesini ya. Selamat berjuang Bu Suci untuk di kemudian hari membimbing anak-anak. Jangan pernah bosan, jangan pernah capek, harus ikhlas ya, karena memang ngajar guru matematiknya resiko terbesarnya menguras energi seandainya kalau anak-anak ada yang di